Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sekar Ulang dalam Sekar Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang 7 tips cara membaca puisi yang baik dan benar. 7 tips cara membaca puisi ini cocok untuk dijadikan panduan supaya kita itu tidak nervous dan juga hasil membaca puisinya itu bisa tersampaikan dengan baik oleh audiens. Apa saja sih 7 tips cara membaca puisi itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita harus bisa menentukan puisi yang tepat. Kira-kira apa sih puisi yang tepat dengan karakter kita? Apakah puisi yang bergender romance atau yang bergender religius? Itu kita harus bisa menentukan dengan karakter kita agar nanti ketika kita membacakan puisi tersebut bisa nyampe gitu pesannya kepada para audiens. Yang kedua, kita juga harus bisa membedah puisi. Apa sih maksud dari membedah puisi itu? Maksudnya seperti ini. Jadi sebelum kita tampil untuk membacakan sebuah puisi, kita harus bisa membedah puisi itu. Dengan cara apa sih membedahnya? Dengan cara kita pahami apa sih sebenarnya isi yang terkandung dalam puisi itu, supaya nantinya ketika kita membacakan puisi, kita bisa menampilkan penghayatan yang full sehingga nanti para audiens pun akan ikut merasakan apa yang kita bacakan tersebut gitu. Jadi intinya sih supaya puisinya itu cepat nyampai ke hati para audiens ya. Selanjutnya kita juga harus bisa mengatur vokal. Jadi ketika kita membaca puisi itu vokal itu harus diutamakan, jangan sampai vokalnya itu tidak jelas terdengarnya gitu, nanti itu bisa merubah makna dari puisinya. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan artikulasi seperti lafaz a, i, u, e, o itu harus jelas pelafalannya, tidak boleh samar-samar ya, karena jika samar-samar maka nantinya puisi yang kita baca itu tidak terdengar secara jelas gitu apa sih kata yang dibacanya itu. Jadi kita harus memperhatikan juga artikulasinya. Selanjutnya juga ada intonasi dalam membaca puisi. Maksudnya apa sih intonasi dalam membaca puisi? Maksudnya itu adalah ketika kita membaca puisi, sebaiknya kita menggunakan intonasi yang tepat gitu. Ada beberapa intonasi yang tinggi yang dibaca ketika kita meluapkan emosi bacaan ketika teksnya itu marah atau ketika bacaan dari puisinya itu sedih ya, kita juga intonasinya harus rendah gitu. Jangan sampai ketika kita membaca puisi itu intonasinya datar-datar saja, flat aja gitu, jadi kan nggak ada rasanya gitu, puisi itu tidak ada nilai seninya gitu. Jadi kita harus memperhatikan intonasi supaya puisi yang kita baca itu mempunyai nilai seni, tidak seperti kita membaca koran yang datar saja gitu. Ya, itu intonasi diperhatikan. Selanjutnya, selain intonasi kita juga harus memperhatikan penjedaan. Apa sih maksudnya penjedaan itu? Penjedaan itu maksudnya adalah kita harus bisa memberikan jeda dalam membaca puisi. Jadi dalam membaca puisi itu kita tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jadi harus ada jedanya. Jadi kalau ibaratnya kita mengetik di HP itu ada spasinya, jadi tidak ditabrak terus bacanya. Kalau misalkan baca puisi tanpa jeda itu jadi kesannya tidak masuk ke hati para audiensnya. Kayak misalnya gini, misalkan saat ku meratapi betapa besarnya alam ciptaanmu, nah itu kan nggak enak ya didengarnya. Tapi kalau kita renungi, kita jeda, kita berikan intonasi yang baik, maka seperti ini: saat ku meratapi betapa besarnya alam ciptaanmu. Nah, itu kan ada jedanya gitu. Jadi ada posisi di mana kita berhenti dan ada posisi di mana kita harus melanjutkan teks bacaan puisinya. Selanjutnya ada juga pengekspresian. Jadi ketika kita membaca puisi itu tidak boleh flat gitu. Jadi harus ada ekspresinya. Syukur-syukur ketika kita baca puisi kita bisa sampai menangis gitu. Nanti
ketika kita membaca puisi bisa sambil menangis itu para penonton juga pasti gitu akan bisa hanyut dalam tangisan kita juga gitu. Seperti pengalaman saya, waktu itu saya pernah membaca puisi ya di salah satu event. Ketika itu saya diundang untuk menjadi pengisi acara, salah satunya membacakan puisi tentang perpisahan ya. Kala itu sudah datang para tokoh sepuh, para kiai gitu. Waktu itu saya merasa grogi gitu, bisa nggak ya kira-kira saya baca puisi di depan orang-orang besar, di depan tokoh-tokoh ulama, kira-kira penampilan saya itu nanti akan terlihat biasa-biasa aja apa gimana gitu ya. Akhirnya saya coba aja, saya bismillah, saya tampil dengan modal yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya. Dan alhamdulillah ketika saya membaca puisi itu para audiens, para penonton, bahkan para tokoh-tokoh ulama juga ikut nangis gitu. Dan itu benar-benar benar-benar pembawaan saya waktu itu ikut menangis gitu, karena mungkin saya sangat menghayati bacaan puisi dari setiap liriknya itu. Jadi saya jadi seakan terbawa suasana gitu, nangis. Akhirnya para penonton juga ikut nangis gitu. Saya juga bingungnya, ternyata oh gitu ya. Jadi ketika kita baca puisi dengan penghayatan yang baik, dengan intonasi yang baik, dengan artikulasi yang baik, maka insya Allah penonton juga akan ikut hanyut dalam pembacaan puisi kita gitu, karena tahu maknanya, tahu isinya, jadi kan ikut tersentuh hatinya. Nah seperti itu pengalaman saya waktu itu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya penghayatan. Jadi dalam membaca puisi itu butuh sekali yang namanya penghayatan. Puisi tanpa penghayatan itu bagaikan masak sayur tanpa garam, karena akan hambar. Contoh misalkan, saat ku meratapi betapa besarnya alam ciptaanmu. Nah itu kan gak enak banget ya dilihatnya. Nah makanya diperlukan yang namanya penghayatan supaya para audiens juga ikut merasakan apa yang kita bacakan itu gitu. Dan penghayatan ini sangat berpengaruh besar dalam proses pembacaan puisi, dan terbukti ya ketika seorang membaca puisi dengan penuh penghayatan itu, maka para penonton pun juga akan ikut menghayati puisi yang kita baca. Nah, itulah tadi 7 tips cara membaca puisi. Semoga itu semua bisa menjadikan bekal untuk kita, terutama bagi teman-teman yang pengen nyoba nih, kira-kira saya bisa nggak ya baca puisi, atau bagi teman-teman yang ingin ikut event-event lomba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan nanti akan saya tampilkan juga bagaimana cara membaca puisi ala saya sendiri ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman tiru ya. Semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemilik teguh, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal ker di pelilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku runtuh. Aku tidak bisa